Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Master Ervan. Apa kabar teman-teman? Sudah lama saya tidak posting, sudah lama kita tidak berjumpa ya teman-teman ya. Sekarang sudah bulan Agustus. Terakhir saya tanggal berapa saya lupa. Karena memang kesibukan persiapan tahun ajaran baru dan juga anak saya sekolah dan macam-macam teman-teman. Jadi mohon maaf saya belum bisa sempat untuk sharing pada teman-teman ataupun membagikan tutorial latihan-latihan, dan saya masih belum beberapa menjawab sebagian dari komentar ataupun request ya teman-teman ya. Nah, pagi ini teman-teman, hari Minggu, saya sambil nyuci nih ya. Saya akan membahas ini, sudah lama sebenarnya saya pengen membahas masalah ini, yaitu ada selentingan itu dari klien saya ya, yang mengatakan seperti ini sebenarnya udah enak ya ceritanya ya. Kamu sudah pakai PT, tetapi kenapa badan kamu kok masih gitu-gitu aja? Nah ini juga ini harus perlu dikasih paham nih teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, mungkin juga dari teman-teman ada yang seperti mengalami hal itu ya, entah dari siapa yang mengomentari, dari senior, dari sesama, ataupun dari yang tidak paham tentang dunia fitness ya. Ini saran saya, jadi apa jawabannya? Jadi sebelum itu sebaiknya kita belajar dulu tentang angkat beban, tentang dunia fitness itu bagaimana, terutama manfaatnya. Kita bukan hanya sekedar angkat-angkat beban, kita bukan hanya sekedar untuk besarkan dada, besarkan bicep dan lain-lain. Tidak, tetapi pahami dulu manfaat latihan angkat beban itu apa. Jadi kalau misalkan ada pernyataan seperti itu, kamu kok latihan sudah berapa tahun, kamu sudah dilatih pakai PT, tapi kenapa masih badannya kamu kok gitu-gitu aja? Nah, berarti orang tersebut itu hanya melihat secara visualisasi saja, melihat secara pandangan saja. Kenapa? Karena latihan angkat beban fitness itu bukan semata-mata untuk besarkan otot, semata-mata bukan hanya untuk melatih otot saja. Di luar itu manfaatnya banyak. Nah ini yang orang-orang awam, orang-orang yang tidak tahu, bahkan yang merendahkan dalam artian ya tanda kutip, mungkin hanya besarkan badan gitu aja, buat apa gunanya. Nah oke, it's okay. Memang apa ya, kita tidak bisa mengontrol perkataannya orang, kita tidak bisa memfilter perkataannya orang, tetapi kan konsekuensinya dari itu kita bisa menanggapi dengan cara apa, entah kita mau membalasnya atau kita hanya diam dan termotivasi, bahkan lebih ingin memberikan bukti. Itu kembali kepada teman-teman ya, pilihannya kepada teman-teman. Karena saya juga merasa apa ya, merasa kasihan. Artinya ketika orang ada yang mendapatkan statement seperti itu, otomatis ada dua kemungkinan. Yang pertama down, ya. Kemudian yang kedua bisa saja dia lebih termotivasi. Tetapi yang saya lihat di lapangan ya, banyak yang malah down. Akhirnya apa? Akhirnya hilang tanpa kabar. Akhirnya tidak pernah latihan sama sekali ya, karena itu alasannya dia merasa tidak ada apa-apa, tidak ada progres, tidak ada perkembangan dan macam-macam. Jadi itu teman-teman ya, ketika ada orang mengatakan statement seperti itu, tolong tidak usah direken. Kita tetap fokus sama goals kita. Kita ini untuk apa latihan? Kita ini untuk apa setiap hari buat jadwal, kita mengatur pola makan, kita menjaga kualitas tidur kita. Bukan semata-mata karena kita menjadi orang yang berbeda. Memang kalau secara visual kita bisa berbeda. Dari kita sudah pakai kaos sudah kelihatan. Mau pakai kaos yang press ataupun pakai yang oversize pasti sudah kelihatan, entah dari shouldernya, entah dari trapsnya ataupun tricepnya, itu sudah kelihatan. Kita tidak perlu memberitahu saya anak gym, ini loh hasil latihan saya, tidak perlu teman-teman. Jadi cukup kita sudah fokus on the track, kita apa, goalsnya kita apa. Nah sebenarnya jadi semangat. Di sini saya mengajak pada teman-teman, terutama saya juga sebenarnya kasihan, saya kok seperti ini bang, aduh ini perlu dikasih paham. Dan ada juga dari menurut pandangan saya,
Itu bisa dikatakan itu juga ada dua kemungkinan teman-teman ya. Yang pertama, orang yang mengatakan seperti itu bisa saja dia takut goalsnya dilewati. Artinya takut yang dikatakan itu programnya ataupun hasilnya lebih baik dari dia. Nah, itu yang pertama. Jadi dia takut tersaingi lah. Kemudian yang kedua, ya ini yang bahaya. Dia ingin mendownkan. Dia ingin mendownkan dan dia ingin bahkan juga bisa saja menghilangkan saingan. Wah, tidak ada saingan seperti itu. Tapi mudah-mudahan jangan ya teman-teman ya. Jangan sampai ada kita juga bahkan atau menanggapi lah. Kita menanggapi membalas dendam, jangan. Sudah kita tunjukkan bahwa memang kita latihan adalah untuk investasi masa depan. Kita latihan untuk jangka panjang, long term, bukan short term ya. Jadi jangka panjang kita memang tidak terlihat setahun, kemudian 2 tahun mungkin sudah sedikit kelihatan progresnya jika kita neti ataupun natural ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi ayo semangat, tetap semangat, tidak perlu mendengar ucapan omongan orang lain. Karena apa? Karena sekali lagi kita latihan bukan untuk dinilai. Kita latihan adalah untuk diri kita sendiri. Untuk hari ini, untuk besok dan untuk seterusnya. Seperti itu teman-teman. Saya kayak kasihan 2 minggu terus hilang, tidak pernah latihan ya. Entah mungkin kesibukan apa. Ya mungkin karena sudah mentalnya sudah down teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi bahayanya memang dalam suatu pergaulan, dalam suatu circle itu mempengaruhi. Nah, ini buktinya. Nah, itu ya, semangat ya teman-teman. Jadi bukan hanya semata-mata kita, wah ini saya gede, saya paling besar angkatannya, saya paling kuat, saya paling six pack. Oh, jangan. Jangan, semua akan ada waktunya. Ibaratkan kita sudah mau menuju suatu tempat, kita ini sudah di tengah jalan teman-teman. Kita ke Surabaya lah. Kita ke Surabaya, kita selama perjalanan pasti akan ada halangan dan rintangan. Entah mungkin mogok, entah mungkin radiator airnya habis, entah mungkin juga dan macam-macam lah. Tetapi kita jika diperbaiki, kita benahi, kita masih terus tetap belajar, kita fokus, kita harus sampai ke Surabaya, ke tempat itu. Insya Allah walaupun waktunya lama, tidak cepat seperti biasanya, kita tetap akan sampai. Pelan namun pasti ya. Slow but sure ya. Pelan tapi pasti. Nah seperti itu. Jadi ini adalah semacam motivasi buat teman-teman semua ya. Dan juga saya akan menanggapi, saya baca komentar-komentarnya itu, yaitu tentang program apa yang sebaiknya harus dilakukan ketika kita mau latihan ya. Program tidak perlu melihat, tidak perlu membuat program teman-teman, cukup satu, segera mulai, segera lakukan. Jangan hanya ditulis kapan-kapan saya latihan bisanya, kapan saya kemudian juga malah mikir, wah saya harus beli protein yang mahal, saya harus latihan di tempat yang bagus, alat-alatnya lengkap. Aduh, kapan kalau teman-teman itu pas langsung langsung prakteknya itu kapan? Kalau hanya cuma ngomong doang. Nah, jadi maksudnya saya seperti, ayo semangat untuk diri sendiri. Ketika Anda sudah merasa semangat dan ketika Anda sudah menjalankan, Anda akan bermanfaat buat diri sendiri, terutama buat bermanfaat diri sendiri dulu, jangan untuk bermanfaat orang lain. Itu saran saya ya. Semangat ya mas-mas ya, ataupun adik-adik ataupun siapa yang mau memulai beginnernya. Yuk kita latihan. Tidak ada waktu terlambat. Semua ada proses, semua ada perjuangan, dan semua ada fitness journey masing-masing. Jadi dinikmati prosesnya, bukan protesnya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika pembicaraan saya terlalu panjang lebar dan saya tidak menyudutkan suatu pihak tertentu ataupun memprovokasi pada teman-teman melalui statement saya ataupun melalui sharing kita pagi ini. Ingat, saya di sini hanya menumbuhkan rasa semangat, menumbuhkan rasa daya juang tinggi, bahwa setiap orang itu pasti akan mempunyai ujian masing-masing ya. Setiap kehidupan, entah dalam rumah tangga, entah dalam pergaulan, entah dalam pekerjaan atau apapun, pasti akan ada ya. Niatkan saja sudah olahraganya untuk ibadah agar berkah. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan buat teman-teman yang sudah on the track, ayo go
move cepat ataupun pelan tapi pasti, sudah pasti akan nyampe nanti ya. Terima kasih, tetap semangat dan tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Lerva, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.